Shalom, salam jumpa dalam kasih Yesus Kristus melalui program Renungan Suara dari Jurang yang Dalam, Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di bawah terang tema mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita ada di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami memiliki pengertian dan pemahaman di dalam membaca dan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami juga dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dibimbing mewujud nyatakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Mari berfirman kepada kami, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Saya membacakan satu ayat yang akan menjadi nats perenungan bagi kita. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, teks bacaan kita saat ini berisikan dua perumpamaan, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga perumpamaan tentang dirham yang hilang. Ada dua hal yang saya temukan dari perumpamaan domba yang hilang. Hal yang pertama, di dalam teks disebutkan mengenai Yesus dan juga mengenai pemungut cukai, orang berdosa, ahli Taurat, dan orang Farisi. Pemungut cukai dan orang berdosa itu datang kepada Yesus. Pemungut cukai pada saat itu adalah orang-orang yang mengabdi kepada pemerintahan Romawi dalam mengumpulkan pajak dari sesama orang Yahudi. Tetapi mereka selalu memungut lebih banyak untuk keuntungan pribadi, sehingga mereka dibenci dan disebut sebagai pengkhianat. Sedangkan orang berdosa adalah orang-orang yang tidak taat kepada hukum Taurat. Mereka tidak mengindahkan apa yang menjadi perintah di dalam hukum Taurat tersebut. Dengan latar belakang yang demikian, mereka tidak diterima di sinagoge. Mereka selalu dipandang sebelah mata oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Ketika mereka datang kepada Yesus, ternyata Yesus menerima mereka. Mereka duduk bersama dengan Yesus, dan mereka diberi kesempatan untuk mendengarkan pengajaran Yesus. Dan setelah itu, mereka duduk makan bersama dengan Yesus. Apa yang terjadi ini membuat orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Mengapa? Karena seharusnya pemungut cukai dan orang berdosa tidak diperlakukan demikian. Ahli Taurat ini
kan golongan orang yang punya keahlian dalam hukum Taurat. Dan mereka ini adalah orang yang menerangkan makna hukum Taurat secara terperinci dan teliti kepada umat Israel. Sedangkan orang Farisi adalah orang yang bertugas menegaskan pelaksanaan hukum Taurat itu betul-betul dilakukan oleh umat pada saat itu. Jadi mereka ketika mendapati bahwa seharusnya Yesus tidak boleh duduk dan makan bersama dengan orang yang tidak taat pada hukum Taurat, itu membuat mereka ada dalam sikap bersungut-sungut. Mereka menganggap bahwa tidak pantas Yesus yang setiap dalam pengajarannya menyampaikan tentang kebenaran duduk bersama dengan mereka yang disebut pendosa pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hal yang kedua juga kita temukan di dalam teks. Yesus sampaikan perumpamaan domba yang hilang dengan maksud mengingatkan orang Farisi dan ahli Taurat betapa berharganya manusia, termasuk mereka yang disebut orang berdosa dan pemungut cukai. Pada saat itu dalam masyarakat Yahudi, domba adalah harta yang berharga, karena domba bisa membuat orang memiliki mata pencarian, yakni sebagai gembala. Dengan kulit domba atau bulu domba bisa dibuat menjadi pakaian. Susu dipakai untuk makanan. Bahkan domba dipakai untuk persembahan. Dan juga domba disebut sebagai lambang umat Allah. Domba ini juga mudah tersesat karena berbagai alasan, sehingga gembala bertanggung jawab untuk mencari dan menemukan domba yang hilang atau tersesat. Mengapa? Karena domba adalah harta yang berharga bagi orang Yahudi. Jika sudah menemukan, akan diletakkan di bahu dan dibawa kembali dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di perumpamaan yang kedua, seorang wanita punya 10 dirham dan satu di antaranya hilang. Saat itu seorang perempuan hendak menikah, diberi mas kawin berupa dirham oleh calon suami dan juga oleh saudara-saudaranya dan keluarga. Dirham itu harus dijaga, jangan sampai hilang, karena jika hilang, perempuan itu akan dituduh tidak menghargai pemberian tersebut dan bisa mengakibatkan relasi rusak dan batalnya pernikahannya. Jadi harus menemukan kembali jika ada dirham yang hilang, sebab bukan hanya soal mendapatkan kembali, tetapi juga mendapatkan kembali apa yang disebut berharga, tetapi juga mendapatkan kembali kehormatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan lebih jauh dalam kehidupan kita beberapa hal. Hal yang pertama, betapa berharganya saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari di hadapan Tuhan. Kita tahu persis bahwa kita adalah orang berdosa, orang-orang yang terhilang karena berbagai-bagai alasan. Kita tahu bahwa kita tidak layak untuk mengalami kebaikan Tuhan di dalam kehidupan. Tetapi hari ini, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari diingatkan betapa berharganya kita.
Karena kita berharga, maka seharusnya kita tidak membuat diri kita tidak berharga. Karena kita berharga, maka seharusnya kita tidak anggap orang di sekitar kita atau sesama kita adalah mereka tidak berharga. Karena kita berharga, maka seharusnya kita menunjukkan di dalam kehidupan ini bahwa kita semua sama mendapatkan kasih daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hal yang kedua, kasih Allah terlalu besar dalam kehidupan setiap kita, termasuk di dalamnya pendosa sekalipun. Disebut sebagaimana di dalam teks orang Farisi, pemungut cukai dan juga orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat fokus pada hukuman yang seharusnya diterima oleh pemungut cukai dan orang berdosa pada saat itu. Tetapi dari tindakan Yesus memberikan fokus kepada kasih. Setiap pendosa selalu diberi kesempatan oleh Yesus untuk memperbaiki dan juga mendapatkan kehidupan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga, Yesus tidak mengajarkan kita untuk bergaul dengan orang berdosa agar kita ikut berdosa. Tetapi Dia mengingatkan agar kita membawa mereka kepada pertobatan. Dia ingin agar manusia yang kehilangan kehormatan, relasi yang putus dengan Allah, kembali beroleh penghormatan dan berdamai dengan Allah. Itu sebabnya mengapa Yesus berkata pada ayat yang ke-7, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kemudian di ayat ke-10 juga Dia berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Hal yang terakhir, manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Karena itulah Ia rela memberi dirinya mati di kayu salib untuk menebus manusia yang berdosa, supaya manusia dapat mengalami kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan memberkati. Amin.